Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan buat hari yang baru lagi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tanpa terasa, hari ini sudah weekend lagi, sudah akhir pekan lagi. Kita bersyukur sepanjang minggu ini penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Pemeliharaannya yang sempurna yang terus kita nikmati. Sebab itu pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau menaikkan pujian, penyembahan. Kita mau bermazmur bagi namanya yang kudus. Dan biarlah pujian penyembahan kita itu menjadi pujian yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kita manis didengar oleh Tuhan. Kita mau bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat kemurahan Tuhan yang terus dinyatakan di sepanjang umur hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami. Di sepanjang jalan hidup kami. Bahkan kami bersyukur untuk sepanjang minggu yang kami lewati bersama dengan Engkau. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu yang sempurna, buat perlindungan-Mu yang ajaib di sepanjang minggu ini. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat pagi hari ini. Sebab itu menjadi kerinduan hati kami di sepanjang umur hidup kami. Kami memuliakan nama-Mu. Dan pagi hari ini kami mau bernyanyi, kami mau bermazmur, kami memuji, kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selama
Sebab inilah kerinduan hati kami Tuhan. Bermazmur bagi nama-Mu seumur hidup kami Tuhan. Meninggikan, mengagungkan nama-Mu selamanya. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Ditinggikan, diagungkan selamanya. Dia selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Selamanya. Hati kami limpah dengan ucapan syukur kepada-Mu pagi hari ini. Mulut kami penuh dengan pujian bagi-Mu, Yesus Tuhan. Sebab Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Hanya Engkau yang layak. Layak dipuji, layak disembah selamanya. Biarlah pujian kami manis Kau dengar Tuhan. Biarlah pujian kami menyenangkan, menyukakan hati-Mu. Sebab itulah kerinduan kami, memuji, menyembah Kau Yesus selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Kami sembah. Sebab Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang sukar bagi-Mu Tuhan. Bahkan tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup, Engkau mampu menolong kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus selamanya. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Biarlah Engkau yang terus menjadi Raja yang berdaulat atas hidup kami.
Biarlah kerajaan-Mu ditegakkan dalam hidup kami, dan kebenaran-Mu dinyatakan setiap saat, setiap waktu dalam hidup kami. Sebab sungguh firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami, sehingga kami tidak dibimbangkan dengan keadaan dunia hari-hari ini, tapi hati kami tetap tinggal tenang teduh Tuhan. Bahkan hati kami teguh Tuhan di dalam pengharapan kepada-Mu. Sebab itu kami mau hidup di dalam jalan-jalan-Mu, dan terang firman-Mu menerangi langkah kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Sungguh firman itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali katakan hadiman. Firman-Mu
menuntun langkah-langkah kami, sehingga kami tidak tersesat di dalam dunia yang gelap ini. Karena ada terang firman-Mu yang menyinari, menerangi langkah hidup kami, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami terus membangun gaya hidup suka akan firman-Mu, merenungkan firman-Mu siang dan malam, memperkatakan perkataan-perkataan firman-Mu, sehingga itu menjadi gaya hidup kami, Tuhan. Dan Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih sampai hari ini Engkau menyertai kami. Sampai hari ini Engkau memimpin, menuntun langkah hidup kami dengan kebenaran firman. Dan kami tetap percaya janji firman-Mu, iya dan amin, dan itu yang kami nikmati. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran itu adalah ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Sebab itu kami bersyukur, kami menikmati hidup penuh dengan damai sejahtera. Hati kami tetap tinggal tenang dan tentram dalam segala keadaan yang kami hadapi. Karena kami tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu dalam kami. Sebab itu Bapa, pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Dan Kau nyatakan perlindungan-Mu, Engkau nyatakan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sebab itu hati kami bersyukur kepada-Mu pagi hari. Dan kami mau siapkan lagi hati kami untuk ditaburi dengan benih firman-Mu. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya, Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Simon. Shalom. Halo. Selamat pagi. Suaranya jelas ya. Sip. Pagi hari ini kita bersyukur masih bisa Koram Dio sama-sama, satu anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Pagi ini kita mau renungan di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat 33 sampai 44. Demikian bunyinya, dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu garap-garap lalu berangkat ke negeri lain. Ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempar yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anak-anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu,
Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Dia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Puji Tuhan, pagi hari ini Tuhan yang kita sembah itu Tuhan Yesus yang selalu mengajar kita di dalam firman, selalu dengan satu perumpamaan. Di dalam Alkitab 2 macam dasar batu, dirham yang hilang. Begitu Tuhan detail mengajar kita dengan sabar. Nah, pagi hari ini dia memberi perumpamaan kita tentang penggarap kebun anggur. Di dalam ayat yang 33 ini, katakan, dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain, adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan pertama menanam pagar di sekelilingnya. Dia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Nah, Tuhan itu memberi kita satu penggarapan ya, yaitu kebun anggur, tapi Tuhan itu memperlengkapi di dalamnya kan. Seperti firman Tuhan itu, ia menanam pagar di sekelilingnya, dia memberi pagar di sekelilingnya. Sama dengan kehidupan kita, Tuhan memberi pagar di sekeliling kehidupan kita. Dia menjagai kita, lalu menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga, memberi kita berkat. Terus dan mendirikan menara jaga, yaitu kita hidup di dalam Tuhan itu ada penjagaan selalu yang Tuhan berikan. Nah, apa yang harus kita buat ketika kita menerima dari Tuhan yang baik ini? Lalu Tuhan itu memberi satu lahan ya yang untuk kita garap dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, yaitu satu penggarapan kebun anggur. Nah, tetapi dalam kehidupan kita, baik pun bangsa Israel, itu seringkali tidak taat, tidak mau dengar ya. Jadi Tuhan itu banyak dia memberikan perumpamaan ini untuk kita lakukan, tetapi kita seringkali menurut kata hati kita dan apa yang Tuhan buat kehidupan kita, kita itu seringkali rasanya hidup dalam kesenangan kita saja ya. Tapi Tuhan itu menaruh, sebetulnya Tuhan ada satu tanggung jawab untuk kita lakukan di dalam hidup ini, baik dalam pelayanan, baik di dalam rumah tangga kita. Saya yakin Bapak Ibu sekarang banyak dalam menggarapi jiwa-jiwa yang baru ya, apalagi Bu Ciaca ya, semangat terus. Nah, lalu saya sering bertanya kepada Tuhan, sepertinya Tuhan taruh satu garapan juga buat keluarga kami, yaitu di dalam rumah tangga ya. Dan saya selalu ngomong sama suami saya, aduh kayaknya kalau bukan fashion buat pelayanan, pasti kita tidak mampu, karena menghadapi sifat orang, aduh butuh kesabaran ya. Nah,
Jadi saya bilang luar biasa kalau Heri, Pak Santo yang melayani Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa itu satu anugerah yang Tuhan berikan. Nah, tapi kami minta kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi semua berantem. Tuhan masih beri kekuatan, hikmat untuk melayani ya. Jadi seberapa kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, kita mau lakukan buat Tuhan. Sehingga dalam penggarapan kebun anggur itu, Tuhan mau kita itu menghasilkan apa yang kita sudah garap, ya. Nah, tetapi waktu kebun anggur ini mau dipetik, Tuhan panggil banyak menolak, ya. Nah, itu sama ketika Tuhan sudah melakukan, Tuhan sudah berfirman kepada kita tentang hal kebaikan Tuhan, terus perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Tetapi kita seringkali anak Tuhan tuh menolak. Sehingga Tuhan itu mati di kayu salib, dia dipukul, dia disiksa. Nah, sama dengan keadaan cerita perumpamaan ini. Tuhan itu seperti tidak ada apa-apanya Tuhan Yesus, sehingga dia rela mati di kayu salib itu karena semua kelakuan kita semua kelakuan bangsa Israel yang menolak dia, ya. Lalu sehingga Bapa kita di surga mengirim anaknya, yaitu Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, ya. Lalu waktu itu Tuhan katakan di ayat yang 41, kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu. Nah, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kalau kita tidak mau siap, Tuhan akan mengirim orang lain untuk menggarap pekerjaan Tuhan. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini kita mau sama-sama antusias dalam menggarap dalam pelayanan Tuhan, ya. Lalu ayat ke-42, kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Kata Yesus, ayat yang 42 saya ulangin, kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Batu itu yaitu Tuhan Yesus yang sudah dibuang, yang sudah di kayu salib, yang mati di kayu salib. Yaitu batu penjuru itulah yang membuat hidup kita boleh ada sampai saat ini. Kita boleh melihat perbuatan-perbuatan ajaib. Saya cari-cari ayat, saya diingatin lebih baik jatuh di tangan Tuhan daripada di tangan manusia. Itu saya lupa di mana ayatnya. Saya ingatin terus dengan ayat firman Tuhan itu. Tapi pagi hari ini itulah firman Tuhan mengingatkan kita. Kita mau untuk hidup takut kepada Tuhan dan kita mau belajar terus menaruh kehidupan kita itu ke atas batu penjuru, yaitu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itulah batu-batu itu kuat, ya Bapak. Oleh sebab itu kita harus bersandar kepada kita yang kuat. Batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan yaitu batu yang sangat berharga, ya. Nah, oleh sebab itu kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar dan kita menaruh ke atas batu yang kuat itu, ya, sama dengan perumpamaan dua macam dasar bangunan itu, bahwa kita bangun rumah kita itu di atas batu yang kuat. Kalau di atas pasir kita pasti hanyut dan hancur. Nah, pagi ini dari renungan firman Tuhan ini mengingatkan kita yang saya dapat, yaitu bahwa kita itu harus berpegang kepada batu penjuru, batu Tuhan Yesus yang menjadi pegangan kita supaya kita menjadi kuat. Itulah yang
saya dapat di dalam renungan pagi ini, dan mungkin Bapak Ibu atau Heri nanti yang jelasin lebih jauh tentang penggarap-penggarap kebun anggur ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, terima kasih Ibu Simon. Nah, pagi hari ini tentu kita diingatkan lagi melalui kebenaran firman Tuhan ini. Nah, memang secara kontekstual, oke, nggak apa-apa Pak Ramli. Mantap kali pagi-pagi mau ke pasar untuk acara besok. Terima kasih. Memang luar biasa orang Muara Bungon ya. Sorry, bukan Pak Ramli. Oh, si Vanessa Angel. Oh, Celita. Aku pikir Pak Ramli sampai belanja untuk bawa ke Jambi. Makanya bingung aku. Aku izin ya Pak Heri. Iya, silakan. Oke, sorry Pak Ramli. Oke, kita kembali ke laptop. Nah, memang secara kontekstual, ayat ini kan Yesus itu sedang mengatakan tentang apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bahkan mungkin lebih tepatnya apa yang akan dilakukan. Karena kan waktu Yesus sampaikan hal ini, Yesus belum disalib. Tapi Yesus tahu bangsa Israel, khususnya ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam kepala, sejak Yesus melayani kan sudah menunjukkan penolakan. Bahkan kalau kita baca di Injil, beberapa kali sih mereka berusaha untuk menangkap Yesus. Nah, makanya Yesus memberikan perumpamaan ini, bahwa bangsa Israel itu memang benar-benar bangsa yang tegar tengkuk. Padahal bangsa Israel itu kan satu bangsa yang spesial di mata Tuhan, spesial di hati Tuhan. Mereka mendapatkan benar-benar kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Tapi beratus-ratus, bahkan beribu-ribu tahun, berkali-kali Tuhan mengirim nabi-nabinya supaya bangsa Israel itu hatinya itu benar-benar melekat kepada Tuhan, tapi enggak juga, nyaman sedikit meninggalkan Tuhan. Nanti dijajah, mengalami kesukaran, dibuang, baru teriak-teriak lagi cari Tuhan. Baru nanti Tuhan lepaskan. Mulai dari zaman nabi-nabi, zaman hakim-hakim, zaman raja-raja, berkali-kali memang bangsa Israel seperti itu. Sampai pada akhirnya mereka dibuang ke Babel, dan terakhir di zaman Yesus mereka pun di bawah jajahan Roma. Tapi tetap saja bangsa Israel tegar tengkuk. Bahkan seperti kisah dalam perumpamaan ini, akhirnya tuan yang punya anggur itu mengirimkan anak tunggalnya. Tapi itu pun juga malah dibunuh. Nah, itulah bangsa Israel secara daging, yang bahkan sampai hari ini juga tidak mengakui dan tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi tentu dalam renungan setiap kita tentu ada begitu banyak hal yang bisa kita dapat. Sama seperti Ibu Simon di awal, katakan kita ini bersyukur punya Bapak yang digambarkan seperti seorang pengusaha kebun anggur, yang dia menjagai kita, memagari kita, menyediakan semua yang kita perlu. Nah, makanya ketika saya merenungkan ayat-ayat ini, kebenaran yang sama juga saya dapat gini, kita ini bersyukur ya, punya Tuhan, punya Bapa itu yang kemurahan hatinya itu wow, luar biasa. Panjang sabarnya itu luar biasa. Kebaikannya itu dahsyat dan ajaib. Bayangin seperti ayat pertama yang Ibu Simon sampaikan tadi, sebuah gambaran bagaimana Tuhan itu menjagai hidup kita, bagaimana Tuhan memelihara kita, Dia memagari sekeliling hidup kita, Dia memberikan menara jaga, Dia jagai dengan baik hidup kita, dengan kemurahan hatinya, dengan kepanjangan sabarnya, dengan kebaikan-kebaikannya. Nah, kalau kita sampai berlaku seperti bangsa Israel, waduh, yang tegar tengkuk, bahaya Bapak Ibu. Karena Paulus juga pernah
sampaikan kepada jemaat di Roma juga menceritakan tentang ketegar-tengkukan bangsa Israel. Di dalam Roma pasal 11 ayat 22, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Nah, jadi seperti apa yang digambarkan Ibu Simon tadi, sebenarnya kita punya Bapa yang panjang sabar, yang penuh kemurahan kepada kita, yang penuh dengan kebaikan bagi kita. Tapi seperti Ibu Simon tadi katakan berikutnya, Tuhan memberikan tugas tanggung jawab kepada kita. Nah, jadi jangan keraskan hati, jangan tolak, tapi yuk kita menikmati kemurahan Bapa, menikmati kebaikan Bapa, menikmati pemeliharaan Bapa, menikmati penjagaan Bapa dalam hidup kita. Tapi seperti renungan kita kemarin, yuk kita melakukan kehendak Bapa. Jangan kita menolak kehendak Bapa. Nah, jadi hari ini kita diingatkan lagi. Makanya seperti ayat yang disampaikan oleh Ibu Simon tadi itu tentang Daud. Waktu Daud diperhadapkan pada 3 pilihan. Dikejar-kejar musuh atau mengalami penyakit sampar. Nah, dan Daud katakan lebih baik aku jatuh di tangan Tuhan. Artinya daripada dikejar-kejar musuh, lebih baik jatuh di tangan Tuhan. Artinya 3 hari penyakit sampar dalam kemurahan Tuhan. Nah, hari-hari ini, sekali lagi, melalui renungan pagi hari ini, mungkin nanti Bapak Ibu dapatkan hal yang lain, baik secara kontekstual yang saya katakan tadi, itu kisah tentang perjalanan bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang menolak kemurahan Tuhan. Tapi bagi kita, sekali lagi, seperti yang Ibu Simon sampaikan, dan itu yang confirm yang saya dapat, yuk kita bersyukur buat kemurahan hati Bapa, buat kebaikan hati Bapa, buat pemeliharaannya, penjagaan atas hidup kita. Sebab itu marilah kita menjadi anak-anak Bapa yang menyukakan hati Bapa. Jangan sampai kita diberi kesempatan berkali-kali dan kita nggak lakukan, akhirnya diberi kepada orang lain. Dan untuk kita akhirnya mendapatkan bukan lagi kemurahannya, tapi kekerasannya dalam tanda kutip seperti Paulus berkatakan kepada jemaat di Roma. Nah, saya percaya kita mau terus seumur hidup kita menikmati kemurahan, kebaikan, kesabaran, kasih setia Bapa dalam hidup kita. Oke, mungkin Ibu Mirianti mau tambahkan lagi. Ya. Puji Tuhan, saya dapatnya dari ayat 43, Pak. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ya, puji Tuhan, kita semua bangsa Indonesia ini ternyata juga beberapa dari kita kan yang dipilih Tuhan untuk menjadi penggarap kebun anggur. Ternyata Bapak Ibu, ini kebetulan sekali ya. Dalam renovasi rumah ini, saya mempersiapkan halaman kiri kanan rumah saya itu akan jadi kebun anggur. Ternyata menanam anggur itu yang pertama itu harus disediakan media tanam. Media tanamnya itu enggak cuma satu, tapi terdiri dari 4 komponen dan juga ada insektisida, fungisida yang harus dimasukkan dalam media tanam itu, tunggu 2 minggu baru bisa ditanami. Nah, kalau saya membayangkan, oh berarti Tuhan sebelum memilih kita, itu Tuhan menyiapkan media tanam. Media supaya kita itu percaya kepada Tuhan. Kan bukan kita yang memilih Tuhan ya, tapi Tuhan yang memilih kita. Itu Tuhan menyiapkan media yang ternyata harus selengkap itu medianya supaya bisa tumbuh. Nah, untuk berbuah itu juga suatu teknik penanaman anggur yang juga rumit tapi menyenangkan. Pertama, anggur itu harus dibuat beberapa cabang.
Nah, cabang pertama tumbuh itu disebut cabang primer. Kemudian ada cabang sekunder, itu yang di mana nanti akan tumbuh cabang tersier. Nah, hanya cabang tersier inilah yang menghasilkan buah. Hanya cabang tersier yang bisa membawa bunga dan menjadi buah. Nah, itu pupuknya macam-macam. Jadi pada tahap vegetatif namanya ya, di mana hanya tumbuh daun-daun dan ranting, itu pupuknya beda. Pada saat mau berbuah, di mana cabang tersier itu sudah bagus, ya, sudah sebesar jari tangan inilah, jari kelingking lah ya. Nah itu di sana dimasukkan pupuk, nah baru keluar bunga. Dan bunganya itu bagus, serentak, bisa serentak. Nah begitu Pak. Kebetulan saya menyiapkan kebun anggur kecil, anggur yang tanaman. Ya. Saya membayangkan, oh Tuhan itu menyiapkan media supaya kita percaya Tuhan itu sangat lengkap, sangat unik dan private sifatnya untuk orang per orang. Nah kemudian untuk berbuah itu enggak semua cabang bisa berbuah, hanya cabang tersier yang bisa menghasilkan buah. Nah baiklah kita bisa menjadi tersier Tuhan ya, menghasilkan buah. Terima kasih Pak, puji Tuhan. Oke, terima kasih Bu Mirianti. Jadi dari ayat 43 kita juga diingatkan lagi, kita bersyukur Bapak kita baik karena bangsa Israel menolak, akhirnya mengurus kebun anggur itu dipercayakan kepada kita, itu pun hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Tapi ingat, supaya menghasilkan buah. Nah, itu kata kuncinya Bapak Ibu. Jadi kalaupun nanti kita nggak menghasilkan buah, ya kita juga bisa ditebang. Karena seperti Paulus kalau di Roma, yang asli saja bisa ditebang, apalagi kita yang cangkokan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kita bersyukur buat kemurahan Tuhan. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Secara pribadi kita menikmati pemeliharanya sampai hari ini. Tapi jangan sampai akhirnya kita terlena hanya menikmati anugerah kemurahan. Karena Tuhan mau setiap kita menghasilkan buah. Dari apa yang Bu Mirianti tadi sampaikan kan kita tahu betapa Bapak itu sudah menyediakan semuanya. Bagian kita ini cuma menghasilkan buah. Nah, jadi apapun yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita sampai hari ini, jangan sampai itu membuat kita terlena dan tidak menghasilkan buah. Karena seperti Bu Mirianti tadi, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Sama seperti Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Nah ini bonusnya Bapak Ibu. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Wow, luar biasa. Ada bonus Bapak Ibu, kalau kita hidup menghasilkan buah. Ini banyak orang hanya menuntut Tuhan jawab doa dia, tapi nggak mau mengerjakan bagiannya. Tapi pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita, ayo kemurahan Tuhan itu sudah kita nikmati, anugerah Tuhan itu sudah Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai kita menjadi seperti Israel yang akhirnya dibinasakan. Tapi kita mau menghasilkan buah, menyenangkan hati Bapa. Dan sekali lagi ada janji firman Tuhan. Kalau kita lakukan hal itu, hidup kita menghasilkan buah, baik itu buah pertobatan, yaitu karakter, baik itu buah pelayanan, dan yang lebih lagi buah jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Dan seperti ada Mazmur katakan, kalau kita menghadap kepada Tuhan itu tidak dengan tangan yang hampa. Ini bukan hanya bicara tentang memberikan persembahan, Bapak Ibu, bukan. Tapi buah jiwa-jiwa. Waktu kita nanti menghadap tahta kasih karunia Tuhan,
ada persembahan jiwa-jiwa yang kita bawa yang menyukakan hati Tuhan. Jadi come on, tetap semangat. Seperti saya katakan, kita nggak usah berpikir, harus berapa banyak orang yang saya muridkan, harus kami layani. Nggak usah banyak-banyak. Seperti kalau nasihat makan durian kemarin. Nggak boleh banyak-banyak, nggak sanggup nanti. Satu-satu aja. Satu-satu jiwa diurusin sampai mereka mengalami nilai kerajaan. Terus mereka bisa memuridkan orang lain. Nanti baru kita muridkan orang lain. Sesuai kapasitas masing-masing. Bisa handle satu orang, satu keluarga, ya udah urus aja itu jiwa sampai hidup dia menyatakan kerajaan Allah. Dan sekali lagi itu dimulai dari Yerusalem, orang-orang yang ada di rumah kita. Mungkin itu anak kita, mungkin itu asisten rumah tangga kita, mungkin itu orang-orang di sekitar kita, kemudian mungkin tetangga kanan kiri kita, anggota komsel kita, bahkan sampai ke ujung bumi ujungnya. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tapi tadi prinsipnya satu. Pokoknya kerjakan aja satu. Ya nanti ujungnya banyak juga. Sama seperti gambaran pokok anggur yang digambarkan. Saya juga baru paham, wah ini cabang yang primer yang pertama, terus ada sekunder lagi, ternyata ada tersier lagi. Dan yang berbuahnya tersier, yang paling kecil berarti kan. Tapi itu tadi sekali lagi pagi hari ini tadi ingatkan, yuk Tuhan sudah memilih kita karena anugerahnya, hasilkanlah buah. Nikmati pemeliharaan Tuhan, Tuhan sediakan semuanya, bagian kita adalah menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Dan ada bonus tadi saya katakan, minta kepada Bapa maka akan diberikan. Oke, silakan Hengki. Oke, mari kita tutup dalam doa. Silakan Pak Yosia. Bapa di dalam surga, Allah yang maha baik, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang menyediakan segala yang kami butuhkan. Engkau memenuhi segala yang menjadi kebutuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mempercayakan kami kepada di mana lahan-lahan jiwa-jiwa yang Tuhan boleh taruhkan di sekitar kami, yang ada di depan kami. Bapa, biarlah kami boleh menjadi penggarap-penggarap, kami boleh menjadi pengelola-pengelola yang dapat dipercaya ya Bapa, agar kami boleh menghasilkan jiwa-jiwa. Bapa, biarlah apa yang firman Tuhan boleh sampaikan, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biar hidup kami boleh berbuah ya Bapa, boleh menghasilkan jiwa-jiwa baru ya Bapa. Kami juga mau berdoa Bapa khusus untuk air hitam. Kami bersyukur Bapa, semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa supaya pemimpin-pemimpin yang Tuhan boleh taruhkan, Ibu Cia-Cia, untuk tim-tim yang ada di sana juga, tim-tim misi, tim-tim dari gereja yang ada di Jambi, supaya terus bekerja sama ya Bapak untuk membangun kerajaan-Mu ya Tuhan. Berkati juga jemaat yang ada di sana, berikan sukacita, berikan hikmat, supaya mereka juga boleh bersama-sama membangun kerajaan-Mu ya Bapa. Bapak, kami juga mau berdoa untuk di mana cabang-cabang kami ada, di mana ada penginjilan-penginjilan baru yang baru dimulai, biar Tuhan boleh bekerja. Tangan Tuhan yang boleh menjadi batu penjuru kami. Kami selalu melihat kepada siapa yang menjadi sumber kami. Kami melihat kepada Injil itu ya Bapa, agar kami terus memberitakan kabar baik. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat maupun anggota dari Koram Deo ini, kalau ada di antara kami yang masih terpapar karena COVID, karena sakit penyakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dengan kuasa yang Kau berikan. Kau memberikan kesembuhan dengan kuasa daripada-Mu ya Bapa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk rencana hari Minggu nanti, kalau ada peresmian, Tuhan yang boleh campur tangan di sana ya Bapa. Tangan Tuhan, biar yang boleh ikut campur dalam segala sesuatunya. Hamba juga mau berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa dan kami bersepakat supaya Tuhan tetap menjaga negara kami. Apapun yang terjadi, apapun masalah yang ada, kami percaya Tuhan menaruhkan hati untuk bangsa kami ya Bapa. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang ada,
semua dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, biar saling bahu-membahu, bekerja sama untuk mengatasi pandemi yang ada sekarang ini ya Bapak. Kami juga berdoa untuk pelayanan ibadah di hari Minggu, supaya Tuhan juga boleh menyertai semua yang terlibat di dalamnya ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sungguh baik, Tuhan yang menyediakan segala yang kami perlukan. Biarlah kami boleh ambil bagian Bapak, kami punya kerinduan untuk terus membangun kerajaan-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Santo, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapa yang baik, kami ucap syukur buat pagi ini. Jikalau kami, Tuhan, diberi kesempatan untuk menjadi Israel cangkokan, Tuhan. Tuhan pimpin setiap langkah kami mau menghargai itu, dan kami mau, Tuhan, menghasilkan buah, pimpin setiap langkah-langkah kami, ya Bapa. Kami percaya firman Tuhan ini bukan untuk siapa-siapa, untuk kami yang ada di sini, dan untuk yang lain juga Tuhan. Terima kasih. Ucap syukur buat pagi ini Tuhan. Berkati juga air hitam besok di mana akan ada peresmian. Tuhan sertai, lindungi. Berikan juga keadaan tetangga yang kondusif Tuhan, supaya mendatangkan kebaikan. Terima kasih Yesus. Kami ucap syukur dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Dan kita ketemu di hari Senin lagi untuk Parambio. Dan ketemu besok di pertemuan-pertemuan ibadah kita.